Kalau di situ ada pajak, di sini ada kelompok sajak. Halo semua, kenalin nih kita si paling sajak dari kelompok sajak. Aku Naila bersama partner kesayangan aku, Lily. Kita berdua selaku host dari kelompok sajak yang akan memandu podcast pada hari ini nih. Halo semua, perkenalkan aku Lily, partner Laila untuk podcast hari ini. Kita berdua udah kenalan nih, Nay. Boleh dong kenalin ada siapa-siapa lagi yang akan nemenin podcast kita hari ini. Boleh banget, Li. Kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami, kelompok sajak yang beranggotakan 16 orang. Yeay, rame banget ya podcast kita. Makin semangat nih buat lanjut. Selanjutnya bakal ada apa sih, Nay? Hari ini aku punya suatu topik yang bisa kita kontemplasi nih, Li. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku mau ngajak teman-teman kelompok sajak untuk ikut berkontemplasi juga. Wah, boleh dijelasin dong, Nay, topik hari ini apa sih? Nah, bisa kita lihat di mind map ini ada beberapa hal yang bisa kita renungin nih teman-teman. Sebagai ke tahap kontemplasi, kita renungin bab 2 dan bab 3 dari buku 1 kewirausahaan tentang terobosan pembelajaran berkelanjutan pengetahuan wira swasta yang menyangkut knowledge management dan wira swasta nih teman-teman. Wih, kayaknya bakal banyak banget ya yang bisa kita renungin dan kita bahas. Betul banget, aku kasih waktu buat teman-teman merenungkan topik yang sudah aku kasih dan jelasin tadi ya. Oke, teman-teman, waktu perenungan sudah selesai, maka aku akan jelasin nih lebih detail. Jadi, di bab 2 ini terkonstruksikan dari mind mapping bertolak dari terobosan pembelajaran berkelanjutan pengetahuan wira swasta. Nah, agar teman-teman dapat memahami suatu pengelolaan pengetahuan knowledge management dan aplikasinya dalam bentuk suatu model dengan jelas, sistematis, dan terstruktur, maka terlebih dahulu perlu diuraikan nih secara lengkap apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana knowledge management itu, dan berakhir pada cara berpikir dan bertindak wira swasta yang tertera pada mind map ini. Kemudian, pada bab 3 ini terkonstruksikan melalui mind mapping bertolak dari cara berpikir dan bertindak wira swasta yang terurai berdasarkan tahapan prawira swasta, berwira swasta, dan pasca wira swasta. Nah, pada kotak atau tabel pertama ini kita perlu pahami dulu nih upaya untuk menentukan deskripsi tentang kewiraswastaan. Tabel kedua akan diuraikan berbagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dalam pengaplikasian serta memprakarsai suatu penilaian tentang urgensi dan gambaran belantara inovasi sebagai inti jiwa kewiraswastaan. Nah, tabel ketiga ini diuraikan upaya untuk mengalokasikan dan menerapkan pengetahuan dalam pengaplikasian serta meyakinkan suatu penilaian tentang hakikat jiwa kewiraswastaan. Nah, kemudian ada tabel keempat perlu ditajamkan dengan cara memodifikasi dan memperjelas substansinya. Tabel kelima ini juga perlu dipertajam kembali dengan cara membuat gambar dan menekankan berbagai bentuk substansinya. Oke, jadi teman-teman kelompok sajak ini sudah pada paham kan ya? Sudah. Paham dong, Nay. Paham. Jadi, Naila udah memberikan garis besarnya nih teman-teman. Pasti banyak yang udah gak sabar mau ngasih tahu hasil dari perenungan tadi ya. Pastinya, Li. Aku juga nggak sabar banget dengar gimana pendapat teman-teman tentang topik tadi. Nanti bakal ada beberapa teman sajak yang bakal menjelaskan hasil kontemplasi kita. Tapi sebelum itu enaknya kita pantun dulu kali ya. Waduh, itu mah enak banget, Nay. Silahkan. Bunga indah mekar di Bekasi. Berikutnya adalah tahap sosialisasi. Yeay, makin gak sabar nih buat nyaksiin penjelasan dari teman-teman. Kalau gitu, boleh langsung untuk Ananda dan Najwa, aku persilakan untuk menjelaskan hasil kontemplasi kelompok sajak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa bersama dengan partner aku yang paling cantik. Aku Ananda. Hari ini aku bakal bahas tentang pengertian knowledge management. Nah, knowledge management ini merupakan metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Hakikat kompetensi pengetahuan adalah HKM dibagi menjadi tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge ada pengetahuan yang bersifat objektif, kondisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan kasat mata yang sulit untuk didokumentasikan dan ditransformasikan. Explicit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan dan mudah ditransformasikan. Yang kedua, siapa aja pelaku pengembangan aplikasi KM ini? Dilansir dari buku ilmuwan Jepang yaitu Kujiro Nanaka dan Hiro Takechi dengan judul Knowledge Creating Company, pendekatan metodologi operasional yang lebih komprehensif oleh Nanaka diberi nama Seichi Model adalah tipe interaksi kompetensi pengetahuan Seichi Model, yaitu yang pertama internalisasi, yang kedua yaitu sosialisasi, yang ketiga eksternalisasi, dan yang
terakhir yaitu kombinasi. Nah, yang ketiga, pilihan model aplikasi. Pada tahap pasca wira swasta, pilihan model aplikasi saji dalam proses pembelajaran berkesinambungan berikutnya akan mendorong jiwa kewirausahaan yang telah membentuk unggul kewirausahaan menjadi acuan bagi pengembangan etika kewirausahaan. Yang keempat, ada ruang lingkup dan waktu aplikasi. Ruang lingkup dan waktu untuk mengaplikasikan ini akan menghasilkan sesuatu yang keunggulan bersaing, competitive advantage. Suatu perusahaan, organisasi, pemerintahan, dunia industri, dan masih banyak lagi. Contohnya, kesuksesan aplikasi KM banyak terjadi dalam perusahaan industri Jepang, yaitu Honda, Canon merupakan industri manufaktur yang sering disebut sebagai knowledge creating company. Yang kelima, ada tata laksana aplikasi. Nah, tata laksana aplikasi ini contohnya itu yang diterapin sama negara Cina, yaitu mereka memproduksi kembali dengan menjiplak barang-barang yang relatif mahal dari barang-barang luar negeri, lalu mereka memproduksinya dan menjual kembali dengan harga yang lebih murah. Itu merupakan contoh tentang laksana aplikasi. Nah, baik, pada bab selanjutnya akan dikupas perilaku kewirausahaan yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Najwa. Oke, terima kasih Nanda. Sebelumnya Nanda sudah menjelaskan mengenai bab kedua, saya akan menjelaskan mengenai bab ketiga. Jadi, saya akan mengupas mengenai perilaku kewirausahaan yang meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap prawira swasta yang intinya melahirkan dan membangun jiwa kewirausahaan. Lalu yang kedua ada tahap prawira swasta, intinya membentuk unggulan kewirausahaan. Lalu yang ketiga ada tahap pasca prawira swasta, intinya membekali berbagai etika berwira swasta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara pengaplikasian prinsip pembentukan jiwa kewirausahaan, yaitu yang pertama ada deskripsi jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wira swasta yang berasal dari kata wira, yang berarti berani, dan swasta yang berarti berdiri sendiri atau mandiri. Jadi, kewirausahaan dapat diartikan sebagai perilaku dalam melengkapi keberanian untuk berdiri sendiri atau mandiri. Dalam dunia usaha perilaku, kewirausahaan disebut pengusaha atau dikenal sebagai entrepreneur. Di dalam keseharian sering dikenal istilah serupa, tetapi hakikatnya berbeda, yaitu kewirausahaan. Kata dasar kewirausahaan ini adalah wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira berarti pahlawan, dan usaha berarti perbuatan sikap atau perbuatan sesuatu. Lalu yang kedua ada urgensi dan belantara inovasi. Urgensi inovasi adalah faktor penentu yang penting atau urgent dalam menyikapi berbagai macam bentuk perubahan strategi yang diinginkan. Sedangkan belantara inovasi didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan dilanjutkan dengan penilaian yang disertai suatu gagasan yang baru. Trik mudah untuk memahami definisi inovasi yaitu ada ATM atau amati tiru modifikasi. Lalu dengan 3N yaitu ada niteni, niroke, dan juga nambahi. Lalu scam ada substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize. Dan PRR atau put to other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Selanjutnya kriteria inovasi menurut Widodo yaitu munculnya kebaruan, adanya kemanfaatan, mampu memberikan solusi, berkesinambungan, kompatibel dengan sistem di luar dirinya, dan ada 8 jenis inovasi yaitu inovasi teknologi, inovasi produk, inovasi proses, inovasi struktur, organisasi, inovasi pengembangan sumber daya manusia, inovasi metode, inovasi konseptual, dan juga inovasi hubungan. Next merupakan Harris Fauzan, model rangkaian tingkat inovasi yaitu State Innovation Model, dimulai dari gagasan inovasi, rencana pelaksanaan inovasi, realisasi pelaksanaan inovasi, dan juga sampai dengan hasil inovasinya. Lalu yang ketiga ada hakikat jiwa kewirausahaan. Jadi, peran inovator di sini, orang yang memiliki semangat dan motivasi yang besar untuk mewujudkan gagasan baru menjadi kenyataan. Peran fasilitator di sini, seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Lalu, sebagai peran kolaboratornya, yaitu sebagai koordinasikan seluruh kegiatan upaya pelayanan dalam mencapai tujuan melalui kerjasama dengan pihak lain sehingga terciptanya keterpaduan dalam sesuatu sistem pelayanan. Peran konseptor yaitu untuk menyusun naskah yang harus memiliki wawasan luas terutama dalam menggilah bahasa informatif mengenai visi misi ataupun untuk di suatu organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada modifikasi jiwa kewirausahaan, yaitu untuk modifikasi pengetahuan dalam pengaplikasian. Jadi memperjelas suatu penilaian spirit dan mental wiraswasta serta keahlian itu dan keterampilannya wiraswasta. Maka seseorang yang memiliki ciri sebagai inovator, fasilitator, kolaborator maupun konseptor itu mampu berpikir out of the box atau one step ahead dan juga breakthrough. Lalu yang terakhir ada gambaran jiwa kewirausahaan dalam membuat gambar wiraswasta harus bisa mengkonstruksikan dua sisi mata uang yang saling berdampingan dan tak terpisahkan. Yaitu contohnya adalah pantang menyerah dalam meraih keberhasilan karena didasari dari suatu perencanaan yang matang dan menghasilkan suatu kapasitas dan kepiawaian seseorang sebagai dua sisi mata pisau yang saling menajamkan adalah seseorang spesialis yang memiliki wawasan luas dan menguasai permasalahannya. Baiklah, jadi itu yang kita bahas dari bab 2 dan juga bab 3. Sekian dari aku dan Ananda. Terima kasih.
Halo semua, balik lagi sama kita si paling sajak dari kelompok sajak. Setelah menonton materi subbab tadi, gimana nih kesannya? Seru banget kan pembahasan-pembahasannya? Lili masih menemani aku kan ya di sini? Halo Naila dan teman-teman semua, masih dong, aku masih semangat karena step by step-nya makin seru. Ngomong-ngomong soal tahap, selanjutnya kita masuk ke tahap apa sih, Nay? Selanjutnya, kita bakal masuk ke tahap eksternalisasi nih, Li. Tahap eksternalisasi ini adalah rumusan hasil dari perenungan dan sosialisasi kemarin. Wah, boleh kali ya, langsung aja kita dengerin tahap eksternalisasi yang bakal dibacakan oleh Nadia dan Alvito. Oke, baik. Jadi, kesimpulan dari hasil eksternalisasi yang pertama dapat disimpulkan bahwa KM ini menjadi kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk memperkirakan, mengelompokkan, memperinci, membandingkan, menghitung, menguraikan, dan menjalin pengertian serta pengalaman yang ada dan dimiliki. Pengertian dan pengalaman kompetensi pengetahuan merupakan aset strategis. Hakikat kompetensi pengetahuan KM ini ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Kedua hal itu merefleksikan gambaran tentang seseorang meski dengan pengetahuan relevan, pengalaman, dan keahlian yang tersimpan dalam memori kepalanya. Tetap membutuhkan pengetahuan explicit knowledge untuk menjadi suatu pengalaman terbaik atau best practice bagi diri dan lingkungannya. Yang kedua, pada tabel kedua ini, majalah Fortune mengindikasikan gambaran tentang berbagai perusahaan yang mengaplikasikan KM pada kegiatan operasionalnya. Fokus bagian besar perusahaan sukses pada aplikasi KM dalam rangka menemukan cara untuk menyalurkan data mentah ke dalam bentuk informasi yang bermanfaat sehingga menjadi kompetensi pengetahuan yang bersifat inovatif. Kemudian, keempat tipe interaksi kompetensi pengetahuan CIC model tersebut menggambarkan sebuah proses yang dinamis dan eksplisit. Knowledge merupakan suatu proses yang senantiasa berubah. Dengan demikian, KM adalah disiplin ilmu yang memungkinkan individu, antar individu, kelompok, dalam suatu organisasi secara kolektif dan sistematis menciptakan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan untuk mencapai tujuan yang optimal. Kemudian di tabel ketiga, tahap prawira swasta. Pilihan model aplikasi SECI dalam proses pembelajaran berkesinambungan akan membentuk jiwa kewirausahaan. Tahap berwira swasta, pilihan model aplikasi SECI akan mendorong jiwa kewirausahaan untuk menentukan berbagai unggulan kewirausahaan. Pada tahap pasca wira swasta akan mendorong jiwa kewirausahaan yang telah membentuk unggulan kewirausahaan menjadi acuan bagi pengembang etika kewirausahaan. Kemudian tabel keempat, yaitu gambaran suatu ruang lingkup dan waktu dari keunggulan bersaing untuk mengaplikasikan KM dalam perusahaan akan berimplikasi pada peningkatan hasil penjualan yang lebih beragam, banyak, dan cepat, keuntungan yang lebih tinggi, tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi, serta langkah solutif pemecahan masalah yang lebih cepat. Contohnya, kesuksesan aplikasi KM banyak terjadi di perusahaan Jepang. Kemudian, pada tabel kelima, pada tata laksana aplikasi, artinya Indonesia harus mencanangkan semangat rancangan Indonesia yang disebut dengan Design by Indonesia, yang harus disertai dengan suatu lompatan atau quantum leap yang dijiwai oleh kearifan lokal budaya lokal. Lompatan ini harus menghasilkan keunggulan kompetitif global bagi Indonesia yang disebut dengan produsen kreatif dan inovatif terbaik sedunia atau Super Q. Oke, kemudian untuk hasil kesimpulan bab 3 akan dijelaskan oleh Alvito. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, jadi yang pertama, kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu sikap atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru, yang mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi orang lain atau dirinya sendiri. Kesamaan antara wira swasta dengan wirausaha yaitu sama-sama berkonotasi pada pembisnis yang rajin dan bekerja keras. Perbedaannya yaitu wirausaha merupakan pembisnis yang menciptakan peluang bisnis seorang diri dengan ciptaan hal yang baru. Sementara wira swasta bisa dianggap karyawan atau pembisnis yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Lalu kedua, ada urgensi inovasi, yang merupakan faktor penting dalam menyikap berbagai macam bentuk perubahan strategis, mencangkup perubahan kompetensi dalam pengaplikasian prinsip-prinsip pembentukan jiwa kewirausahaan. Lalu ada belantara inovasi yang merupakan upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan yang disertai suatu gagasan yang baru. Kemudian contoh aplikasi model rangkaian tingkat inovasi di Indonesia yaitu pelayanan publik di dunia perbankan, industri kreatif, dan pertelevisian. Dalam hal ini, penjiwaan spirit dan mental wira swasta serta keahlian dan keterampilan wira swasta khusus bagi generasi muda dan pembaca telah memperoleh contoh nyata yang aplikatif ini akan menjadi dorongan generasi muda untuk mulai memprakarsai prinsip jiwa kewirausahaan.
Lalu ketiga, pada tabel ketiga yaitu dalam langkah penjiwaan spirit dan mental wira swasta serta keahlian dan keterampilan wira swasta, semua kalangan sekurang-kurangnya perlu memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin, berwawasan ke depan, dan sebagai perencana. Nah, ketiga sifat tersebut dalam jiwa kewirausahaan diwujudkan sebagai peran inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Lalu pada tabel keempat, spirit dan mental wira swasta yang mencerminkan ruh bersifat positif, contohnya adalah berpikir out of the box, one step ahead, dan breakthrough. Begitu pula keahlian keterampilan wira swasta yang mencerminkan raganya bersifat positif, yaitu berperan sebagai inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Jika berdampak negatif, harus diabaikan. Lalu pada tabel kelima, untuk membuat gambar pengetahuan dalam pengaplikasian serta meningkatkan suatu penilaian spirit dan mental wira swastaan, serta keahlian dan keterampilan wira swasta, maka seorang wira swastawan harus memiliki karakter yang pantang menyerah atau seorang spesialis yang menguasai permasalahannya. Baik, terima kasih kepada Nadia dan Alvito yang sudah memaparkan hasil dari rumusan kelompok sajak nih. Betul banget, tapi sayang, tahap eksternalisasi ini jadi tahap terakhir di podcast kita hari ini, Nay. Wah, nggak kerasa banget ya, Li. Kita udah di ujung podcast nih. Iya, Nay. Terima kasih buat teman-teman sajak yang sudah meramaikan dan teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita. Tapi sebagai penutup, gantian aku yang mau pantun dong. Siang hari makan kuaci, Cakep. makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Yeay, terima kasih untuk bantuannya, Li. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kurang lebihnya, aku Naila selaku ketua kelompok dan partner host aku yaitu Lili, kami berdua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Ya.